Aku pribadi menghabiskan waktuku sekitar 80% itu di MIMA, Masyarakat Yuris Muda Airlangga. The one and only organization di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang aku join mulai sejak semester 2 sampai aku lulus. Bahkan sampai sekarang lulus pun MIMA memberikan kontribusi yang begitu besar. Di dalam MIMA aku tidak hanya menemukan lomba atau organisasi, tapi aku juga menemukan keluarga. Apa yang aku dapat di MIMA sangat berpengaruh di dalam pengembangan diriku. Melalui berdebat, akhirnya aku belajar bagaimana menganalisis, meriset secara baik, public speaking secara baik, melalui berorganisasi dan waktu itu sempat diamanahi sebagai Dirjen MIMA, juga mengajarkan aku untuk bagaimana mengorganisir sebuah organisasi dengan baik, bekerja sama tim dengan baik, dan yang terakhir aku juga di situ menemukan keluarga yang sampai sekarang luckily itu adalah orang-orang yang ada di sekitarku saat ini yang sampai sekarang juga support ke aku. Menurut teman-teman, tadi video yang aku tayangkan sebelumnya, apakah aku menggunakan skrip atau enggak nih? Dan jawabannya aku tidak menggunakan skrip sama sekali. Dan di video kali ini aku ingin sharing terkait gimana sih untuk bisa bicara secara spontan, untuk bisa elaborate apa yang udah kita miliki, apa yang kita punya, untuk dibagikan ke orang lain. Ada beberapa hal sih yang sebenarnya menjadi basic, hal fundamental yang kemudian sangat menjadi penting ketika kita mau secara spontan bisa ngomong atau bahkan kayak ditunjuk di menit itu juga dan harus ngomong di saat itu juga. Itu ada hal basicnya teman-teman. Yang pertama adalah semakin banyak teman-teman membaca, itu akan semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin banyak hal yang bisa disambungin, bisa dielaborasi. Dan yang kedua adalah pengalaman. Nah, inilah menurut aku mengapa kita penting untuk mengingat pengalaman yang kita punya. Bahkan kalau misal boleh dibilang lebaynya kayak untuk meresapi setiap pengalaman yang kita punya. Karena itu pengalaman yang cukup unik, pengalaman yang kemudian juga kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sehingga pada kemudian hari itu pasti sangat bisa untuk dibagikan ketika memang itu bermanfaat. Dan setelah itu yang ketiga adalah banyak mendengarkan atau menonton. Nah, kenapa gitu ya? Karena sebenarnya ini tuh menjadi hal penting karena ketika kita banyak mendengarkan, banyak menonton orang lain untuk ngomong dan lain sebagainya, ini tuh bisa menjadikan kita kayak keingat bagaimana ya orang itu mengelaborasikan sesuatu, bagaimana ya seseorang itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan pengalamannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir keempat adalah harus banget sering latihan, sering mencoba. Jadi untuk sampai akhirnya bisa bicara spontan untuk mengelaborasikan, fun fact, aku itu sejak SD ikut semacam lomba Pildacil, itu udah sejak kelas 3. Jadi semasa aku SD itu banyak sekali, nggak banyak-banyak banget, tapi aku mengikuti beberapa lomba Pildacil, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu kan, untuk mengikuti lomba Pildacil itu. Tadi kalau misal bisa kita ingat lagi ada 4 hal teman-teman. Yang pertama adalah banyak membaca, yang kedua adalah kita mencoba menghayati, mencoba menghargai setiap pengalaman yang kita miliki, yang ketiga adalah mendengar dan juga melihat, dan yang keempat adalah practice. Dan beberapa waktu yang lalu di salah satu forum yang sedang atau organisasi yang sedang teman-temanku dan aku bangun, yakni @Lamongan Youth Activator. Teman-teman nanti bisa cek ke Instagram. Dan teman-teman pada saat itu di situ ada 2 kegiatan yang mungkin aku bisa share terkait dengan public speaking karena ini mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sembari aku juga mengingat nih apa yang sudah aku pelajari pada saat di dalam forum itu gitu. Nah, ada 2 forum. Yang pertama adalah untuk kita punya skill presentasi yang baik. Karena ini penting banget kan. Kita kapanpun bisa tiba-tiba ditodong untuk presentasi. Dan yang kedua adalah pada saat itu belajar bersama dengan salah satu organisasi internasional. Kalau misal teman-teman tahu itu Toastmaster. Nah, 2 forum yang ada di LIA ini menurut aku cukup memberikan wawasan baru terkait dengan public speaking. Sehingga aku ingin share di sini bareng teman-teman. Yang pertama mungkin terkait dengan sebenarnya untuk bicara spontan di luar tadi 4 hal basic yang tadi harus banget dilakukan kalau misalnya menurut aku. Nah, ternyata ada hal baru nih yang disampaikan oleh pembicara untuk presentasi skill pada saat itu di Lamongan Youth Activator. Ada beberapa hal dan aku mencatatnya, teman-teman. Jadi ada teknik impromptu. Pada saat itu ini adalah satu coach yang bernama Coach Agus. Nanti aku juga akan taruh kayak siapa gitu kalau misal di Instagram di dalam description bareng sama Lamongan Youth Activator tadi.
Nah, beliau mengajarkan teknik impromptu. Nih, di sini aku kayak waktu itu menulis pada saat forum, tapi kayak tulisan ini nggak akan bisa dibaca kecuali dengan diriku sendiri. Jadi, aku akan mencoba mengelaborasikan apa yang memang aku dapat dan semoga bermanfaat gitu ya. Yang pertama adalah ada beberapa pembagian sebenarnya. Yang pertama adalah informatif strategi dan yang kedua adalah assertive strategi. Nah, dua strategi ini yang bisa kita gunakan ketika kita bicara impromptu, nggak ada skrip, tiba-tiba ditodong buat bicara. Nah, impromptu strategi yang pertama, itu di bawahnya ada beberapa hal lagi nih. Nanti mungkin aku akan coba menuliskan juga, semoga aku bisa ngeditnya ya. Di informatif strategi yang pertama adalah clock plan. Clock plan ini apa sih gitu? Clock plan ini lebih ke dulu, sekarang, dan kedepannya gimana. Jadi ini aku akan memberikan contoh gimana untuk impromptu yang menggunakan clock plan dengan cara melihat perubahan dari penyelenggaraan sebuah event. Dulu ketika membuat event, orang-orang harus punya panggung, harus juga punya backdrop di belakangnya, harus menata ruangan sedemikian rupa. Namun sekarang itu justru tidak diperlukan karena sekarang karena pandemi datang ini, berbagai kegiatan, berbagai webinar atau talk show banyak sekali dilakukan melalui daring. Sehingga opportunity cost yang dikeluarkan tidak besar. Karena mungkin kita harus hanya menyediakan satu, bagaimana Zoom atau bahkan aplikasi lain yang bisa digunakan. Lalu kedua adalah pembicara dan juga perintilan-perintilan lain tapi yang nggak secara langsung. Tidak diperlukan lagi kursi, tidak lagi diperlukan bagaimana panggung yang megah, dan lain sebagainya. Kedepan mungkin ini justru akan menjadi tren. Meskipun pandemi COVID-19 sudah tidak ada, mungkin aku juga meyakini bahwasanya ke depan adanya info-info atau bahkan event-event maksud aku secara daring itu akan bisa dilakukan dan akan lebih masif dilakukan. Ini kemudian yang akan menjadi opportunity bagi kita semua untuk bisa saling sharing melalui opportunity cost yang bisa kita tekan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, itu merupakan contoh ketika kita menggunakan clock plan di dalam adanya sebuah impromptu speech, di dalam adanya impromptu atau secara langsung kita ditodong buat ngomong sesuatu. Nah, yang kedua adalah globe plan, di mana globe plan ini kita bisa melihat dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang lainnya. Misal seperti ini. Di Jawa Timur terdapat satu tarian khas yang kemudian sangat terkenal, yakni tari reog. Tari reog ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur, khususnya ketika terjadi atau ada event-event terkait kedaerahan. Nah, berbeda dengan di Jawa Timur, di Aceh terdapat satu tarian yang juga unik, yakni tari saman, yang juga sama dilakukan ketika terdapat event-event yang kemudian kedaerahan yang dilakukan di Aceh. Biasanya tarian saman ini dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Aceh. Nah, itu merupakan contoh ketika kita mau menggunakan globe plan. Nah, selanjutnya kita yang ketiga ada namanya triangle plan. Ini bicara dari, kalau misal triangle kan berarti segitiga, kita bicara dari manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan dari sebuah halnya itu. Misal, kita bisa bilang, contohnya kayak gini ya, jadi kita triangle plan ini kita bicara untuk manfaatnya apa sih dalam kegiatan atau dalam melakukan hal tertentu. Contohnya kayak gini, membaca buku memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, kita akan memperoleh informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang kedua, kita bisa memperluas perspektif kita mengenai hal-hal yang kemudian kita baca. Dan yang ketiga, dengan membaca, kita bisa membuka jendela dunia. Karena dengan membaca, kita akan mengetahui banyak sekali informasi yang tidak dapat kita akses secara langsung, tapi dengan membaca, kita bisa mengakses berbagai informasi tersebut secara sederhana. Nah, itu merupakan salah satu contoh ketika kita menggunakan triangle plan atau untuk mengetahui bagaimana sih manfaat-manfaat yang didapatkan atas hal tertentu. Nah, di sini mungkin kita harus ulas lagi nih. Tadi kita belajar mengenai informatif strategi. Ada 3. Clock plan mengenai bagaimana latar waktu. Yang kedua adalah globe plan, yang ini juga terkait dengan latar tempat. Dan yang ketiga adalah triangle plan, di mana ini kita menunjukkan manfaatnya apa aja sih ketika melakukan sesuatu. Nah, tadi di awal aku bilang, ada informative plan dan juga assertive plan. Assertive plan ini ada 2, yakni yang pertama adalah Zoom plan, yang kedua adalah benefit plan. Mungkin aku akan menceritakan yang benefit plan dulu. Benefit plan ini sama sebenarnya ya, kalau misal aku dapat pada saat pembelajaran di Lamongan Youth Activator itu, pembelajarannya ini sama dengan
tadi kita triangle plan, yakni mengungkapkan benefit, manfaat apa aja yang diperoleh dari suatu hal, suatu benda tertentu, kegiatan tertentu, dan lain sebagainya. Lalu, assertive strategy yang tadi udah sempat aku bilang, yang kedua ini ada zoom plan. Ini kita bisa melihat sesuatu hal mulai dari general atau umum dulu, baru nanti akan ditarik ke hal yang kecil atau spesifik. Misalnya, kita berbicara mengenai terkait dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita bicara dulu nih, kalau misal di Indonesia banyak sekali kepercayaan, dan bagaimana sih kepercayaan itu bisa muncul di tiap-tiap daerah. Nah, dari situ kan secara umum kita akan membahas satu kepercayaan yang kemudian akan kita bahas. Misalnya, aku akan membahas terkait bagaimana kepercayaan Sunda Wiwitan gitu. Dan aku menceritakan secara detail terkait Sunda Wiwitan. Sebenarnya kan ini tadi berangkat dari apa aja sih, gimana sih kondisi keberagaman kepercayaan Indonesia. Baru setelah itu kita tarik satu kepercayaan yang ingin kita ceritakan secara detail, yang dalam hal ini adalah Sunda Wiwitan. Itu merupakan strategi zoom plan gitu. Jadi di dalam assertive ini aku ulang lagi ada dua. Yang pertama tadi adalah ada benefit plan, dan yang kedua adalah zoom plan. Nah, contoh-contohnya tadi juga udah aku kasihkan ke teman-teman. Terakhir banget, ini yang aku alami dengan Toastmaster yang tadi aku bilang ya, di beberapa menit sebelumnya gitu ya. Jadi aku bilang kalau misal di sana aku juga belajar gitu. Ada beberapa hal yang juga aku pelajari. Kalau misal tadi kan ada teknik-teknik impromptu. Nah, kalau misal di sini ini menurut aku lebih teknis atau lebih ke beberapa hal yang kemudian perlu di pay attention, perlu diperhatikan ketika kita ini bicara secara impromptu. Yang pertama adalah alokasi waktu. Kita harus tahu berapa alokasi waktu yang diberikan kepada kita. Kita harus, kalau pun itu kita nggak dikasih alokasi waktu, kita harus menentukan waktu berapa lama yang ingin kita gunakan untuk menyampaikan sebuah hal tertentu. Karena dengan itu kita tuh bisa memilah-milah informasi gitu loh. Yang paling penting dulu yang akan bisa kita sampaikan, kita bisa omongkan, itu seperti itu. Jadi waktu itu juga menjadi satu hal yang penting. Selain itu juga yang penting ternyata adalah kita itu harus pay attention terhadap hal-hal detail yang kemudian terjadi gitu loh di dalam kehidupan ini, ke pengalaman kita gitu. Sebenarnya ini nyambung terkait dengan hal basic yang tadi aku sampaikan terkait dengan kita tuh menghayati setiap pengalaman yang kita miliki gitu, karena itu sangat penting. Dan itu tuh hal-hal seperti itu kayak kenapa sih akhirnya kita bisa ngomong terkait dengan pengalaman kepemimpinan, kenapa kita bisa ngomong terkait dengan persahabatan, karena kurang lebih kita tuh mengalami itu gitu, sehingga itu yang bisa kita sharingkan. Kadang hal-hal yang mungkin lebih implementatif dan itu hasil dari apa yang kita alami, itu kadang beberapa hal ya aku merasanya lebih relate ketika kita sampaikan dengan orang lain, karena mungkin ada yang sedang di posisi itu, ada di pengalaman itu dan butuh jawaban tertentu yang ternyata jawabannya ada di dalam pengalaman kita gitu. Jadi kayak mulai sekarang kita mencoba untuk uh, bukan mendetailkan, tapi kayak melihat hal-hal detail yang kita alami, hal-hal bermanfaat yang kita alami, bisa dengan kita mencatatkan atau mengingat-ingatnya, atau kalau misalnya mengingat-ingatnya sih susah ya sebenarnya, atau kita sharingkan gitu loh ke orang lain biar kita bisa ingat kalau misal ternyata kita pernah mengalami itu dan ternyata itu bisa dibagikan ke orang lain. Setiap pengalaman tuh unik, nggak ada pengalaman yang sama persis, pasti ada hal-hal yang kemudian membedakan, dan itulah cerita-cerita unik itu yang menjadikan kita berbeda dan menjadikan kita unik, menjadikan kita berharga. Jadi ya kita bersyukur dengan pengalaman-pengalaman kita miliki, dan semoga dari situlah kita bisa belajar. Mungkin itu dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.